sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bermohonlah kami, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami pribadi lepas pribadi, pikiran, hati kami, untuk kami membaca, bahkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami baca, kami dengar, akan kami bawa di dalam kehidupan kami setiap hari, dan akan kami lakukan itu dimanapun kami pergi dan kami berada. Berbicara dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan bagi kami, karena kami yang beribadah di saat ini telah setia untuk membaca, merenungkan dan mau melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bagian firman ini saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang pertama atau ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayatnya yang kedua atau ayat 13. Demikian seterusnya secara berbalasan kita akan membacanya sampai ayat 31. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Banyak Anggota Tetapi Satu Tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama
pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Ya, puji syukur pada Maha Besar Tuhan, karena di dalam tuntunan tangan kasih-Nya orang lagi boleh datang di tempat ini beribadah. Dan saya yakini seperti doa saya tadi, bahwa bukan karena dijadwalkan atau bukan karena supaya orang lihat datang masuk gereja, tetapi menjadi bagian dalam memupuk kehidupan beriman. Ibarat tanaman, ketika tanaman itu tidak diberi asupan gizi yang baik, tidak diberikan pupuk yang baik, maka pasti tanaman itu akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan, bahkan bisa-bisa tidak memberi buah. Dan demikian juga dalam kehidupan beriman, orang beribadah, orang memupuk kehidupan beriman dengan kebenaran-kebenaran firman yang orang baca, orang dengar. Dan bukan cuma sampai situ, ini firman juga yang akan menuntut orang untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, karena biasa identik ibadah malam banyak anak muda yang masuk. Nah, mungkin saya melihat juga malam hari ini ada beberapa anak muda yang masuk beribadah. Ada istilah anak muda sekarang ini, istilahnya satu frekuensi. Torang kok satu frekuensi pendeta. Dia bilang maksudnya gimana ini? Karena masanya torang kan di masa orang pemuda dulu yang muda sekarang beda. Ya, kalau dulu torang cuma tahu bahwa torang ini mau kumpul karena sama hobi, gitu misalnya. Ya. Tapi sekarang dalam pembahasan so keren. Bahasanya torang kok pendeta satu frekuensi. Oh mungkin kalau satu frekuensi itu sama kan buku masuk dan lain sebagainya. Ya. Sehingga terkadang juga kita menjumpai ada beberapa kelompok-kelompok yang ada dalam kehidupan orang-orang muda. Ada yang berkelompok karena oh ini kok kelompok yang hobi main game. Nah, saya perlu tahu game apa sekarang yang lagi tren, tapi yang pasti ada seperti itu. Orang kok pendeta terus satu frekuensi di main game. Ada yang akan mengatakan oh terus satu frekuensi di main bola kaki. Ada juga yang akan mengatakan oh terus satu frekuensi kok di film Korea. Nah, di film Korea memang dia frekuensi banyak channel, kan? Sampai dari ibu-ibu deh, bapak-bapak. Tak pernah tahu kalau ada orang-orang, ada bapak-bapak yang suka bauni Korea. Ada, maksudnya nggak ada setiap bapak kan? Atau ada Cino ini dia Korea ada. Ini tergolong koma atau seoma kan? Nah, jadi ada juga ternyata ya yang suka bauni film Korea. Jadi bisa dikatakan satu frekuensi orang itu. Nah, dengan demikian maka identik bahwa kalau satu frekuensi itu berarti sama, ya bisa dikatakan bahwa satu frekuensi berarti sama. Mengerti hobi? Oh terus hobi bola kaki makanya orang sama-sama ada. Oh terus hobi main game makanya orang ada sama-sama. Berarti dalam satu komunitas ini kalau dikatakan satu frekuensi makanya ada yang berbeda. Oleh karena itu saya mengatakan lagi, ada beberapa ungkapan yang saya baca di Google yang bisa saya share bersama-sama bahwa yang berbeda jangan terus dibeda-bedakan atau jangan terus dipaksa untuk bersama. Demikian juga yang sama janganlah dibeda-bedakan supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi saya mengatakan juga bahwa
silakan berbeda, tapi mari kita tetap bersama. Nah, bacaan firman Tuhan saat ini mengantar kita untuk melihat hal itu, bahwa perikop firman banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, apa yang membuat ini jemaat yang ada di Korintus ini berbeda sampai-sampai menjurus kepada perpecahan? Apa yang membuat sampai itu terjadi? Ternyata bukan karena materi, bukan karena doi mereka berpecah, bukan karena doi mereka bertengkar, atau karena kekuasaan, bukan. Tetapi yang membuat mereka bertengkar dan menjurus kepada perpecahan, yaitu karena karunia atau talenta yang diberikan Tuhan Allah bagi tiap-tiap pribadi yang ada pada satu persekutuan, sehingga dipandang perlu oleh Paulus untuk memperingatkan jemaat di Korintus agar supaya menjaga keutuhan sebagai satu tubuh, dengan memberi gambaran bahwa banyak anggota tapi satu tubuh. Sehingga Paulus memberi gambaran dalam suratnya, andai kata mata berkata bahwa dia paling penting, begitu juga telinga bilang dia paling penting, maka tentu tidak akan elok dilihat sebagai satu tubuh. Coba orang bayangkan, ya, kau yang berdiri di muka ini cuma mata semua, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya tidak elok, kan? Atau tiba-tiba yang dilihat dalam satu tubuh itu cuma tangan semua. Atau misalnya, contoh saja kecil, orang petangan, coba angkat tangan kanan. Saya yakin orang udah mandi semua biar berujang. Ke tangan kanan, jangan terlalu tegang dengan khotbah supaya kita tidur. Berujang ke pasang AC di video ini sampai di dalam tangan kanan aja, melambai tangan kanan. Kau taruh begini ke tangan kanan, sudah. Kau mulai perhatikan dari jari jempol. Tuh jempol dulu tuh orang perhatikan. Sudah, taruh begini tuh tangan. Jangan ke situ dulu, kok suruh ke situ, dengar. Saya taruh begini, jangan taruh orang di belakang, taruh di muka begini. Kau lihat jempol. Sudah, so lihat tuh jempol. Sudah. Kau lihat tuh telunjuk. Sudah. Lihat tuh jari tengah. Sudah. Kau lihat tuh jari manis. Sudah. Kau lihat tuh kelingking. Sudah. Sama besar semua atau beda-beda? Mungkin ada yang enggak, sama-sama aja pendeta. Karena orang dulu waktu masih kecil tuh juga, tuh saya bikin aku apa? Dia cari berjempol semua. Beda-beda ya, ukuran kan? Rata-rata kan beda-beda. Kecuali kalau ada suka sama ya, mungkin karena faktor pekerjaan dan lain-lain sebagainya tak sama. Tapi yang pasti berbeda-beda dia ukuran. Coba sebab aku dekat dengan di kiri kanan, sebab aku dekat tuh dia lady dengan dia sini, sebab aku dekat begini, kita kan cotes. Sebab aku dapat begini, so boleh kok aku soto tuh. Jangan sama panjang, padahal sama jempol, jangan sama panjang tuh jempol. Dia misalkan dia sama besar, misalnya boleh dibandingkan dia kemi, so jauh itu misalnya. Jadi ya saya mau katakan begini. Mungkin orang yang lucu kan, padahal ini orang begini berbeda-beda, tidak sama. Begitu di dalam tubuh jasmani ini berbeda-beda. Contoh, tidak ada yang pernah sama di minus di mata, baik kiri maupun kanan. Tetap akan berbeda. Siapa yang pendeta tadi bilang, Bapak bisa di dokter mata, dokter tapi minus sama ini, dia bilang sama pendeta. Atau berarti dia kacamata sama tebalnya, nyanda pendeta. Kira-kira sama DP minus, DP silinder berbeda. Walaupun DP minus sama, tapi akan ada silinder yang berbeda. Yang sebelah ini silinder setengah, yang sebelah satu. Yang sebelah sebelah pun akan berbeda. Kalau orang lebih memperhatikan, ya, berkaca, kau melihat sama lah kira-kira terhadap mata kiri dan mata kanan. Perhatikan. Atau sama lah kalau ibu-ibu
suka bergaris alis, coba garis lia kalau sama di kiri dan kanan. Tetapi kenapa beda kan? Berapa garis sama, udah pakai pensil sama. Kalaupun ada DP mal, jangan salah ya, bapak-bapak yang bekerja profesi sebagai tukang bas, jangan salah. Ini mal ini bukan cuma ada di bangunan, di ibu-ibu bikin alis ada DP mal. Ada toh? Ada atau tidak? Ada. Dia tampal dulu begini, gosok. Maka dia memang itu akan mengikuti DP alis. Ya, ada toh? Bikin sendiri pakai mal. Nyanda, oh memang latihan berarti kan. Jadi itu saja yang seorang mau taruh asli itu beda. Nah ini yang harus menggambarkan dalam satu tubuh, bahwa dalam satu tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Fungsinya akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Fungsinya akan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Kalau di gelap, saya mau beri contoh ya, yang saling menguntungkan. Kalau di gelap, terus berjalan di gelap, kok tidak pernah bertebur malam, kan terus ada pelihat, toh gelap, loh siapa itu kan? Kurang dengar di mana? Ya, nah sekarang begini, orang mau dapat tahu orang dari mana? Karena gelap, orang tidak ada pelihat. Mas apa yang bantu? Telinga. Jadi di mata ininya perlu dibantu dengan telinga. Nah, ada juga begitu orang bercerita, telinga sudah telinga, mata melihat di gerak mulut. Jadi orang tanya, dia tanya dari sana. Saya tidak pakai ini, orang pakai ini. Oh, misalnya, coba lihat pendeta mulut, agak sudah. Lupa tahu tuh, ini ada suara. Karena mata membantu untuk mengkonekkan bahwa ini yang dia maksud, dia bilang. Nah saudara-saudaraku yang kasih diberkati Tuhan, oleh karena itu mestinya jangan diperdebatkan masalah karunia yang Tuhan beri bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi yang ada. Ada yang diberikan talenta untuk bisa mengartikan bahasa roh, ada yang diberikan talenta untuk bisa berbahasa roh, memberikan kesembuhan, juga talenta-talenta lainnya. Dan di dalam banyak talenta ini, di dalam banyak anggota ini, tidak ada yang paling kecil. Karena yang paling kecil seringkali yang paling orang butuhkan. Saya memberi contoh. Katembak, korek telinga mau pakai pulpen, boleh atau nyanda? Ya, boleh. Atau taruhlah DPK tempat yang kecil, tapi DPK tempat sama dengan besaran spidol, termasuk atau nyanda tidak? Nyanda. Jadi paling kecil tapi berarti. Apa itu orang-orang kecil yang berarti? Apa? Selain korek telinga apa? Korek gigi, pasti darahnya dari telunjuk, dari tengah, ke manis, kelingking, dari ibunya tak keluar. Mesti pakai korek gigi. Jadi jangan meremehkan karena kecil yang nah saudara-saudara, dari firman ini menuntun kita dengan tema saling menghormati sebagai satu tubuh. Semua orang pada dasarnya ingin dihargai. Siapa yang tidak ingin dihargai di sini? Tidak ada. Semua ingin dihargai. Nah, ketika kita menghargai berarti kita memberikan penghormatan atas orang itu. Tapi saya mau katakan bahwa saling menghormati satu tubuh bukan berarti, saya bacakan kembali, mungkin ada yang pernah di pendeta di Facebook, karena pendeta baca-baca ini firman tadi malam, tak ada status untuk perenungan ini sebelum tidur. Sampai ada orang mau komen, pendeta sebelum tidur, tak orang balas DP pagi, memang setidur tadi malam, habis status. Nah, jadi saya mau bacakan, saya bilang begini dalam sedikit teks yang bisa saya catatkan. Untuk bisa saling menghormati
dalam hidup bersama, mulailah untuk belajar menghargai dan melihat perbedaan sebagai suatu kekayaan untuk mempersatukan, bukan sesuatu yang akan membuat jurang pemisah antar individu yang berbeda sehingga menyebabkan perpecahan. Tapi ingat, ya, menghormati, menghargai dan menerima perbedaan dalam kehidupan bersama bukan berarti membatasi kita untuk saling menasehati, karena di dalam satu tubuh yang rapi tersusun akan ada hal-hal yang dijumpai yang membuat kita harus mengatakan bahwa yang Anda lakukan ini tidak benar, sehingga itu menjadi koreksi yang akan memperbaiki dan mengajarkan kita untuk mampu berkata benar dan berlaku benar terhadap sesama dalam hidup bersama, sehingga dengan demikian akan tercipta hidup yang harmonis dan saling menghormati dan menghargai. Ya, jadi dalam kehidupan bersama betul kita harus saling menghormati sebagai satu tubuh. Tetapi ingat, menghormati bukan membuat kita untuk menjadi nyana kamu bilang biar cowok. Ya. Menghormati dan menghargai bukan berarti kita membenarkan apa yang tidak benar. Menghormati dan menghargai, kita harus mampu menegur ketika ada hal-hal yang salah dalam satu tubuh ini. Ya. Contoh misalnya, kalau orang berjalan, kong kaki kiri yang kotor, tak injak becek misalnya, nyana pakai selop, nyana pakai sepatu, tak injak becek, kaki sebelah kiri. Masuk di kamar mandi, mencuci kaki yang mana? Sebelah kiri kah atau dua-dua kaki kurang cuci? Ya, gimana? Satu atau dua? Pasti kalau masuk kamar mandi dong siram dua-dua kaki. Jangan ada yang cuma gosok satu kaki. Bahkan kaki yang nyana kotor, orang gosok di kaki yang kotor supaya yang kotor itu jadi bersih. So begitu tuh kehidupan satu tubuh, kehidupan bersama, mulai dari keluarga. Karena kita menghormati, menghargai istri, menghormati, menghargai suami, bukan berarti membenarkan apa yang tidak benar yang dilakukan oleh istri atau suami. Ya, misalnya contoh, kan katakan orang sebagai mulai dari istri Jo, ya, dia misalnya dapat settingan, sekarang kan canggih loh, pakai HP semua tuh, Android dan lain sebagainya, ya, kok dia lihat, aduh, tapi baik tua dapat chatting ini DP tempo dulu, kan dia marahnya ada mesra-mesra, cuma aku bilang dan apa kabar, kok mau balas, duh sudah ada dong karena orang menghargai dan menghormati orang suami. Apakah orang yang akan bilang, kayak pengen dapat chatting untuk itu, mau bilang atau nyanda? Ya, orang mau bilang atau nyanda sebagai istri. Saya kan ibu-ibu, jangan bapak tiba jawab, ibu-ibu. Orang mau tegur tuh suami atau nyanda? Biar coba kita kok menghargai dan menghormati supaya ini satu tubuh tetap rapi tersusun dan tidak ada perpecahan, supaya diiakan saja aman-aman. Boleh begitu? Ibu-ibu mana suaramu? Boleh? Boleh? Iya apa? Yang ada bapak yang bahwa
mestinya ketika kita menegur menjadi satu koreksi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih kuat. Tubuh akan menjadi lebih kuat, sama dengan contoh cuci kaki tadi. Karena ke kanan ini gosok, ke kiri yang kotor, maka akan jadi bersih dua-dua. Inilah koreksi dalam satu tubuh, sehingga kehidupan bersama akan terbangun dengan baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menghargai dan hormatilah dalam kehidupan bersama. Tapi bukan juga berarti membuat kita tidak mau untuk mengatakan bahwa ungana ini sesama. Harus berani mengatakan. Dan kemudian, kalau Anda ingin dihormati, Anda ingin dihargai, belajarlah lebih dulu menghormati dan menghargai orang lain. Amin. Jangan ada waktu masa sekarang ini dia suka orang mau lewat di muka dia memeruku. Ada yang begitu. Mereka di Sion Madidirnya ada. Ini di tempat lain ini DP kejadian. Dia suka orang melewat mesti bah. Kalau dia lewat, dia kalau pas tahu ya. Mana suka orang lain pemeruku dia bisa jadi mau pemeruku suka ganti dah. Ada orang ingin ditegur, ingin disapa. Mereka ini mau tegur orang. Enak di lu, gak enak di gue ini. Nah, masa cuma mana suka? Orang hanya bikin begitu. Ya. Ada orang suka masuruh, mana dia boleh masuruh? Suka masuruh, mana dia boleh masuruh? Termasuk dalam kehidupan bersama, dalam kerja pelayanan, ada orang seperti ini. Manusia dirinya ada. Ya. Kamu ini mau sepatu sekarang. Selain suka basuh, orangnya siap untuk disuruh. Nah, gitu kan? Orang kursus itu. Makanya di tempat lain, lu sama dia tuang besar dia yang besar. Kok mau panggil ini jalan? Mana tapi putih itu jalan. Sudah dong, dalam. Begitu. Ada tuh orang lu sama dia itu di jalan panggil. Kira ini kasih nama pegangan orang doa, cuma panggil coba sama dia bucin, bukan cuma panggil mau bahagia atau nyanda? Oh ini nama panggil, bukan tapi nama jeng gitu Jadi kalau ingin dihargai, dihormati, belajar untuk menghargai dan menghormati dalam satu tubuh supaya kesatuan itu terjaga. Kalau Anda tidak ingin dihargai dan tidak ingin dihormati, siapapun Anda, mau tua, mau muda, belajar untuk menghargai. Saya harus katakan ini. Karena pada masa sekarang ini memang krisis terjadi dalam kehidupan, termasuk kekristenan, krisis juga untuk menghargai dan menghormati orang lain. Contoh kecil, dulu orang masih anak, mau dapat orang lebih tua, masih terjauh tuh seperti dia kalau pagi-pagi mau pergi sekolah. Selamat pagi om, pagi tentang, gitu lah. Sekarang masih tak? Ya, masih. Atau sudah? Masih ada tuh saya. Sekolah angkat sekarang, ya, itu menjadi barang langka di era sekarang. Mulai berkurang. Ya. Apalagi pendeta atau guru di jalan, masih dari jalan. Pagi, Enci, pagi. Sekarang, semua ganti dia motor, udah pusing. Dia suka ganti, udah jalan teriak-teriak. Ini kenyataan. Dia keluar pagi-pagi di kunjungan, banyak anak sekolah dia lewat. Dia masuk orang kemarin suka pakai banian, dia pakai polar, ini mau di kunjungan. Dia mau bilang kemarin paginya enggak. Pikir pas tahu pendeta itu dia bilang pagi deh, pagi. Sudah putar. Jadi ini krisis kan, jadi belajar melatih diri untuk menghargai dan menghormati. Bukan hanya sebagai orang muda, tapi juga sebagai orang-orang tua, supaya kita akan lebih dihargai dan dihormati. Demikian juga untuk datang ke kudusan hadirat Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Belajar untuk menghormati dan menghargai kudusnya gereja Tuhan, kudusnya perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang datang di gereja, tujuan datang di gereja untuk apa? Tanya Pak anak-anak muda, tuh nyong-nyong nona-nona yang hadir saat ini. Tujuan datang di gereja mau apa? Beribadah. Beribadah. Yang mana ini peserta katekisasi?
beribadah. Beribadah. Nah, kalau tujuan datang ibadah berarti mau dapat ini siapa? Dengan Tuhan. Nah, kalau sementara ibadah jemaah status atau cuma online dia Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya, atau balas WA. Nah, apalagi kekasih itu udah WA, udah suruh kirim emot marah, biar sementara mau kosong. Kalau lidah anakku pendeta dia cuma rajin-rajin balas WA. Jadi ini menghargai perjumpaan dengan Tuhan. Termasuk ketika kita datang beribadah, hargai gereja ini, jaga kekudusannya. Karena orang mau kurang dengan Tuhan, pakai kesana gagak-gagak. Tuh, lihat orang datang di gereja mereka. Lipstick, garis kening, toh sisir, pakai minyak wangi. Maka mereka harus mengkritisi sedikit. Ada tuh datang gak sekali tidak pakai. Perlu di baju, perempuan, bukan cuma orang muda, banyak orang tua. Dia pakai sampai di mata kaki. Aduh mana? Di balik belakang, sebenarnya sundal bolong, kosong di belakang. Ya? Di muka gak ada, tangan panjang. Ya. Itu persembahan. Oh, ya Ustaz, lupa ambil belakang. Bagaimana Tuhan tidak menghargai diri sendiri? Tuhan datang untuk menghadap Tuhan, menghargai Tuhan. Datang bila termasuk laki-laki, orang muda, bapak-bapak. Datang kemari kan itu celana gantung, ya. Span dari atas sampai bawah. Bajalah kali, balik lekuk dia aku. Ya. Dia belajar menghargai, menghormati supaya orang pun dihargai, dihormati. Ketika Tuhan dihargai dan dihormati, maka Tuhan akan menghargakan kehidupan kita. Dia akan memberkati kehidupan kita dan menyertai memelihara kita di sepanjang perjalanan kehidupan yang ada. Menghargai dan menghormatilah sebagai satu tubuh agar tetap tersusun rapi dalam bingkai kebersamaan yang ada. Paling terakhir pendeta mesti ingat, karena sudah lama bulan November akan menjadi momen akan dikeluarkannya daftar calon tetap. Jadi dia berwarna-warni lebih akan kelihatan. Maka belajar untuk menghargai, menghormati setiap pilihan tiap-tiap orang dalam kebersamaan yang ada. Yang sampai pendeta sudah jadi kokorum ke dia. Kenapa? Yang sama warna, yang satu frekuensi buat orang. Oh, karena sudah satu frekuensi, sudah datang dia. Begitu dia sebaliknya. Aduh, pendeta sudah di kolom kita kenapa? Bos aku kuat apa ada khotbah, udah bilang mesti itu ini dan itu. Ya kita kuatnya ada di situ. Jadi kita sudah yang usah pikir-pikir jadi kolom. Ya, belajar untuk menghargai, menghormati setiap perbedaan. Jangan sampai momen-momen seperti ini membuat kita terpecah belah satu dengan yang lain. Akhirnya mulai datang, Pak Pendeta, boleh mesti baku dapat kok. Ya, kamu mesti baku dapat, soalnya dia baku dapat kok. Mesti baku dapat, ya, kamu salah waktu dari November sampai ini Februari belum mau pegang tangan. Kenapa? Ya, nyanda. Ya, biasa orang pendeta dia baku kasih biar cuma 2 toples. Mari ini so nyanda, no. Nanti dia baku kasih Februari, mudah-mudahan belum expire. Nanti kan ukuran nanti makan di 3 bulan sudah sedap deh, sudah dapat makan Desember ya. Jadi jaga kebersamaan, belajar menghargai supaya orang pun dihormati.